beruntung sekali saya bisa menemui bunga Rafflesia di sini, walaupun tadi medannya sedikit sulit. Ketika satwa langka saja mengalami jumlah penurunan populasi, semua panik dan berupaya melakukan penyelamatan. Akan tetapi, jika flora langka mulai terancam, respon yang timbul justru berbeda. Bunga Rafflesia memiliki sebaran geografis di bagian barat garis Wallace, mulai dari Thailand, Malaysia, Indonesia, serta Filipina. Ada sekitar 30 jenis bunga Rafflesia yang tumbuh di seluruh dunia. 14 di antaranya tumbuh di Indonesia. Hampir semua spesiesnya rata-rata masuk dalam kategori terancam punah. Maka kini statusnya dilindungi. Hutan Bengkulu memiliki iklim mikro yang baik, curah hujan dan kelembapan tinggi, sehingga menjadi surga bagi flora endemik tumbuh di daerah ini. Potensi ini akhirnya mengundang Padma raksasa Rafflesia tumbuh di hutan-hutan Bengkulu dan menjadikan Bengkulu populer dengan sebutan Bumi Rafflesia. Pria ini adalah Bapak Agus Susatya yang sudah meneliti Rafflesia selama 18 tahun. Ia penemu Rafflesia berjenis Bengkuluensis dan Kemumuensis serta Rafflesia lawangensis. Dia salah satu sosok peneliti Rafflesia paling berpengaruh di Indonesia. Riza, Pak, dari DAI TV. Wah, saya duduk di sini ya Pak ya. Wah, senang sekali nih Pak bisa ketemu salah satu peneliti hebat lah tentang Rafflesia yang dimiliki Indonesia nih Pak ya. Siap. Soal kebanggaan Pak ya, kebanggaan satu negara memiliki Rafflesia arnoldi begitu. Lalu kita lihat faktanya begitu Pak ya, ketika satwa mulai langka, mulai punah, kita gencar gitu Pak untuk aksi pelestarian. Lalu bagaimana dengan flora Pak begitu, termasuk Rafflesia ini? Apakah juga sama gencarnya dengan pelestarian satwa yang mulai langka? Kelihatannya beda ya. Beda ya. Jadi fauna itu jauh lebih dalam tanda kutip seksi ya daripada flora ya. Kita bicara tentang gajah, kita bicara tentang badak, harimau. Itu dana kan banyak, tapi kalau kita bicara tumbuhan mereka masih second. Walaupun begitu tahun 2015 itu ada namanya rencana SRAK ya, strategi rencana aksi konservasi untuk Rafflesia dan Amorphopalus bunga bangkai. Di dalam itu udah banyak, ada mulai dari bagaimana mengkonservasi dari A sampai Z ya. Nah, persoalannya ngisinya ini yang belum begitu berjalan dengan baik begitu Pak ya. Rafflesia di Bengkulu maupun di Indonesia apakah juga termasuk dalam catatan terancam punah atau bahkan ada beberapa yang sudah punah begitu Pak? Kalau kita bicara terancam punah itu kan terminologi dari IUCN ya. Nah, kalau saya disuruh mengklasifikasikan itu mereka itu dalam kelompok yang terancam, walaupun di situ ada vulnerable ya. Vulnerable itu adalah rentan, kemudian ada endanger itu terancam, kemudian ada critical endanger. Kalau kita bicara itu, kita Rafflesia arnoldi kita katakanlah itu endanger kalau saya katakan begitu. Hampir semuanya endanger. Hampir semuanya endanger. Ya? Kemudian ada CR kalau kita bahkan ada yang sudah critical. Rafflesia bengkuluensis itu CR. Kemungkinan yang kemumu ini juga CR. Baik, dari ceritanya kan cukup miris Pak ya, artinya cukup memprihatinkan juga ketika Rafflesia masuk di setiap daftar yang tadi, kemudian juga isu Rafflesia juga tidak dianggap seksi untuk pelestarian begitu Pak ya. Lalu apa sih Pak nih dari Pak Agus sendiri ya kira-kira upaya konservasi yang bisa dilakukan untuk Rafflesia khususnya yang ada di Bengkulu sendiri Pak? Saya pikir kita harus mendorong pemerintah daerah
terutama di Bengkulu ya. Di Bengkulu sudah mendeklar Bumi Rafflesia, Land of Rafflesia. Kemudian itu kita mendorong pemerintah, daerah atau provinsi untuk mencoba lebih baik untuk konservasi. Yang kedua juga mendorong kawan-kawan yang ada di grassroots ya, akar rumput itu. Ada teman kita ada yang teki, kemudian di Padang Guci juga ada anak muda yang sebetulnya backgroundnya umum, tapi dia concern dengan itu. Saya pikir pemerintah ya, katakanlah begitu, diuntungkan dengan anak-anak muda ini. Sudah peduli dan menjaga tanpa ada katakanlah dalam tanda kutip reward yang bagus ya. Baik Bapak, karena ini sudah di sini Pak ya, saya sudah belajar banyak juga tentang informasi tentang Rafflesia. Mungkin boleh saya dibawa ke lab Pak ya? Oh boleh. Sekaligus mengamati dan mempelajari seperti apa sih keunikan dari Rafflesia. Penemu pertama Puspalangka ini sebenarnya bukanlah Stanford Raffles dan Joseph Arnold, yang namanya kini dipakai sebagai nama bunga ini. Penemu aslinya adalah Louis Deschamps, seorang dokter penjelajah alam asal Perancis yang datang ke Indonesia abad ke-18 Masehi. Namun seluruh informasi spesimen yang ia kumpulkan justru dirampas oleh bangsa Inggris. Wah, ini dia ruang istimewanya Bapak ya di sini ya. Meski Indonesia jadi negara yang paling banyak memiliki spesies Rafflesia, namun penelitiannya masih sangat sedikit dilakukan. Penelitian tentang ekologi, DNA, dan upaya konservasi bunga langka ini jauh lebih aktif di negara lain. Ukurannya adalah Filipina berhasil menemukan 5 spesies dalam waktu 5 tahun. Sedangkan Indonesia hanya mampu menemukan 2-3 jenis Rafflesia dalam kurun waktu 20 tahun. Beberapa ini window ya. Window. Kemudian di sini itu adalah ramenta. Nah, ramenta ini menjadi kunci ya. Kunci utama jenis determinasi jenis atau menentukan jenisnya. Analisis DNA untuk menentukan taksonomi jenis Rafflesia belum banyak dilakukan di Indonesia. Maka, untuk menentukan jenis, masih berpatokan pada karakter dan bentuk morfologi bunga. Di laboratorium inilah Pak Agus menghabiskan waktu meneliti Rafflesia. Yang paling dekat itu adalah Rafflesia tuan muda. Justru yang sama. Famili Rafflesiae muncul pertama sekali di Indonesia, khususnya di Bengkulu. Deskripsi jenis pertama Rafflesia arnoldi pada tahun 1821. Spesimennya berasal dari Bengkulu Selatan. Sejak saat itu, bermunculan jenis baru di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaysia, Thailand Selatan, dan Filipina. Dari total 14 spesies Rafflesia di Indonesia, 5 diantaranya tumbuh di Bengkulu, meliputi Rafflesia bengkuluensis, gadutensis, Kemumuensis, Arnoldi, dan Hasselti. Hutan lindung Bovenlais Bengkulu Utara ini adalah salah satu hutan habitat Rafflesia. Ancaman punahnya Rafflesia banyak disebabkan karena aktivitas perambahan hutan, perburuan satwa penyerbuk Rafflesia, dan rendahnya upaya pelestarian masyarakat. Maka muncul harapan baru di kalangan pemuda Bengkulu. Saya dipertemukan dengan komunitas penyelamat Puspalangka Bengkulu Utara, KPPLBU, yang sudah berdiri sejak tahun 2012. Rafflesia memang ikonnya Bengkulu, yang apalagi yang perlu kita bangun. Satu sih mungkin segi keamanan ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari ini ada dari Riza dari Deki. Halo Riza. Caca. Saya ikut gabung di sini ya Bang? Iya boleh. Sedang asik ngobrol apa nih Bang?
Nah, jadi tadi kami tuh berbicara tentang puspa langka sendiri, Bang. Kalau untuk habitat di tempat kami ini kebetulan lebih banyak, Bang. Oke. Tapi yang sekarang yang menjadi polemik sekarang tuh Hasselti dan Kemumoensis itu, Bang, yang endemik yang baru. Oke. Kalau untuk Hasselti itu 2006 terakhir mekar. Di sini, Lebong. di Lebong. Dan yang Kemumoensis itu tentranya karena udah tentra tua. Sekarang tuh dia baru kenop-kenop kecil, Bang. Jadi kita nunggu masih lama. Nah, apakah ancaman ini datang murni karena alam kita yang sudah berubah, iklimnya yang sudah berubah, atau juga ada ancaman-ancaman dari luar lagi, ataupun faktor-faktor lain, Bang? Nah, kalau sebenarnya faktor alam dan ancaman dari ini, Bang, karena tumbuhnya itu meranti merah. Sekarang kan pembalakan liar dengan jumlah hutan yang semakin kecil, otomatis habitat Rafflesia semakin kecil juga. Tahun 2012 ya memulai mengamati, kemudian juga mempelajari tentang Rafflesia. Apa sih pengalaman unik ataupun fakta-fakta unik lah tentang Rafflesia yang mungkin orang lain tidak tahu banyak begitu, tapi Bang Deki ketemu nih di lapangan seperti itu? Yang memang aslinya Rafflesia itu kan memang endemiknya 5 kelopaknya. Kami pernah mendapati kelopak 6 sampai kelopak 7 terakhir kemarin di Bengkulu Selatan. Kelopak 7? Kelopak Ada? 7. Pernah. Itu jenis apa waktu itu, Bang? Arnoldi. Arnoldi. Tapi kalau di habitat kita Kemumoensis malah 2 kali kelopak 6. Tapi sekarang lagi nggak, ibaratnya nggak laki ya, nggak beruntung Mas nggak bisa ngelihat yang Kemumoensis. Tapi kita Gadotensis punya stok. Ada stoknya nanti ya, nanti kita akan lihat. Tapi kelopak 5. Tapi kalau memang yang 6 dan 7 itu memang sangat jarang sekali. Jarang. Dan itu momen langka lah ibaratnya. Dan sekarang itu kalau kita lihat untuk Rafflesia yang diameter 1,5 itu jarang, Bang. Jadi diameter Rafflesia itu sekarang paling di kisaran 80 sampai 70. Tapi untuk jenis Gadotensis. Tapi kalau untuk jenisnya Arnoldi mungkin 1 meter bisa. Sebaran terkini Rafflesia di Sumatera kebanyakan ditemukan di sisi sebelah barat pegunungan Bukit Barisan. Rafflesia merupakan tumbuhan unik, tidak memiliki batang, daun, dan akar sejati, sehingga disebut sebagai bunga tunggal terbesar di dunia. Rafflesia dimasukkan ke dalam kelompok holoparasit, tumbuhan yang tidak bisa melakukan proses fotosintesis sendiri dan sangat tergantung kepada tumbuhan inang yang ditumpanginya. Ada 2 jenis Rafflesia yang tumbuh di hutan Bovenlais ini, yakni jenis Gadotensis dan Kemumoensis. Yang kita lihat kali ini adalah Rafflesia Gadotensis. Namanya diambil berdasarkan tipe lokalitas di mana herbarium spesimen ini ditemukan. Rafflesia Gadotensis merupakan salah satu jenis yang sebaran geografisnya terbatas. Pemirsa, ternyata ini momennya sangat langka ya. Dan beruntung sekali saya bisa menemui bunga Rafflesia di sini, walaupun tadi medannya sedikit sulit, tapi terbayarkan semuanya. Dan sebagai pengunjung yang harusnya sadar dengan konservasi, ya kita tidak boleh memegang sembarangan bunga ini karena bisa mempengaruhi nanti pada proses tumbuhnya. Jadi kita saksikan begini saja ya. Dan ini adalah Rafflesia Gadotensis ya, Bang ya. Dan tumbuhnya agak sedikit menguncup dan tidak melebar, dan warnanya pemirsa bisa lihat sangat indah sekali. Rafflesia Gadotensis memiliki ukuran menengah, diameternya berkisar antara 40 sampai dengan 46 cm. Helai perigonnya berwarna merah marun muda. Jumlah bercak di helai perigon biasanya berkisar antara 10 sampai 12 buah. Helai perigon merupakan struktur bunga Rafflesia yang mempunyai fungsi mirip mahkota bunga. Fungsi utama dari perigon diduga untuk menarik penyerbuk atau polinator, sedangkan bau busuknya diduga berasal dari rementa. Masa mekar bunga Rafflesia biasanya berlangsung antara 5 sampai 8 hari. Yang kita saksikan ini, usia mekarnya sekitar 3 hari. Dalam usia ini, kondisi bunga mekar secara sempurna, dengan bau busuk yang sedang kuat-kuatnya. Untuk berada di lokasi, biasanya jumlah pengunjung dibatasi, maksimal hanya 5 orang saja, karena suhu panas tubuh dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan Rafflesia. Faktanya, Rafflesia tidak akan tumbuh di luar habitatnya. Rafflesia cenderung tumbuh di lokasi yang sulit dilalui.
pemirsa, ini ada sisa-sisa ya dari Paragon Rafflesia. Jadi ini adalah Rafflesia yang jenisnya jantan. Jadi ada dua jenis, ada yang betina dan jantan. Nah, kalau yang jantan dia cenderung akan meluruhkan porigonnya ini. Jadi bunganya akan diluruhkan mahkotanya. Nah, sedangkan untuk yang betina itu ada di sana, nanti kita lihat itu dia cenderung mengeras. Dan ini juga ada istilah reposisi namanya. Jadi ada ngelokus yang tumbuhnya sedikit menyempit begitu, tidak baik posisi tumbuhnya, sehingga ada istilah reposisi. Jadi nanti akan dibenarkan lagi posisinya sehingga bunganya bisa tumbuh dengan benar. Penduduk asli pendukung kebudayaan tertua di Bengkulu terdiri dari 4 kelompok suku, yakni suku Rejang, suku Lembak, suku Serawai, dan terakhir Pasemah. Suku Rejang disebut-sebut sebagai suku yang paling banyak populasinya dan tersebar di banyak daerah di Bengkulu. Salah satunya di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Tambo atau cerita rakyat, pembabakan kisah sejarah suku Rejang Purba dimulai dari masa kedatangan kelompok bangsa Mongolia di Bintunan Bengkulu Utara. Sehingga, dari versi sejarah Rejang Purba, leluhur suku ini diduga berasal dari bangsa Mongolia, Cina Utara, yang arus perkembangannya berasal dari Bidara Cina, melewati Pagar Uyung, juga dari Majapahit di Jawa. Di masa itu mereka sudah mengenal bahasa Rejang, aksara, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup, religi, dan kesenian. Sedangkan versi sejarah Rejang modern dimulai dari munculnya 4 petulai, yakni suatu wilayah yang dinaungi seorang pimpinan disebut Ajai. Nama Rejang konon berasal dari kata merejang, artinya berjalan tanpa arah dan tujuan. Asal-usul etnis Rejang dalam sejarah Rejang modern ini dikaitkan dengan riwayat 4 biku dari kerajaan Majapahit di Jawa. Keempat biku tersebut bernama Biku Bermano, Biku Bembo, Biku Bejenggo, dan Biku Sepanjang Jiwo. Mereka berlayar melalui pantai barat Sumatera hingga menempati wilayah Bengkulu. Suku Rejang tergolong suku tua di Indonesia. Buktinya, mereka punya aksara sendiri. Oleh para peneliti, aksara ini disebut Kaganga karena pedoman aksaranya menggunakan huruf K, Ga, Nga, dan seterusnya. Ada pula yang mengenal aksara Kaganga dengan istilah aksara ulu karena banyak berkembang di masyarakat hulu sungai. Kaganga diperkirakan berkembang dari aksara Palawa dan Kawi yang digunakan oleh kerajaan Sriwijaya. Juga berkerabat dengan aksara Kerinci, Lampung, Rencong, bahkan aksara Batak. Kaganga dulu ditulis pada bilah bambu dan kulit kayu dan digunakan untuk menyampaikan ajaran agama, ilmu kedokteran, petuah, dan kearifan lokal lainnya. Berkat Pak Santoso, kini Kaganga justru tersedia dalam media komputer. Aplikasi yang ia ciptakan ini adalah upaya untuk melestarikan dan memudahkan masyarakat menjaga eksistensi aksara Kaganga. Lebih ke tanya ya daripada yang tadi ya. Kesalahan orang Rejang ini kan buat Indonesia. X. Oh, tanda bacanya itu. Oh, itu jadinya apa ya? Rejang
Wow. Beda, agak beda sedikit. Kalau ini kan untuk menulis juga. Apa sih Pak yang perlu kita kuasai sehingga bisa menulis aksara Kaganga ini Pak? Ya, yang jelas pertama kita harus kenal dulu hurufnya, ya. Hurufnya satu persatu. Yang paling mudah itu mengurutkan bentuknya secara struktur, karena orang Rejang itu berpikirnya dulu sudah sistematis. Ternyata Bapak juga akhirnya mulai memunculkan satu inovasi baru begitu, artinya Kaganga ternyata bisa dinikmati ataupun bisa ditulis di komputer begitu Pak. Ini kenapa Pak termotivasi akhirnya memunculkan sebuah aplikasi? Saya belajar membuat desain font di Rejang ini. Nah, saya buat programnya untuk menulis Rejang menggunakan komputer. Nah, itu sangat mudah. Dan tadi kepentingannya untuk pelestarian. Untuk pelestarian, ya, untuk pengembangan pelestarian. Upaya pelestarian aksara Kaganga juga berlangsung dalam sistem pendidikan masyarakat Rejang. Sekitar tahun 2003, Dinas Pendidikan daerah ini juga memasukkan aksara Kaganga dalam pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Di bangku sekolah, mereka diajarkan mengenal dan menggunakan aksara Kaganga. Tentunya sesuai dengan tingkat kemampuan SD, SMP, dan SMA. Dalam satu minggu, ada 2 jam waktu yang dialokasikan untuk belajar aksara Kaganga ini. Kenalkan, nama saya Riza, nanti kita mau belajar tulisan Kaganga. Adik-adik udah pada pinter ya belajar Kaganga ya. Nanti boleh dong omnya diajarin ya. Omnya nggak pandai nih sama sekali nih. Mungkin adik-adik udah lebih pinter gitu kan ya. Jadi diajarin ya. Oke. Minta ajar sama adik-adik. Mau ya. Wih. Ya tadi kebetulan aksara Kaganga juga Sudah dihapus tadi ya. huruf aksara Kaganga itu ada huruf dasar. Ada huruf dasar. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.